Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Atia Febriana dengan PM BA 1025390. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video tentang kesadaran hukum dan membahas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kami akan menjelaskan tujuan pembuatan dari video tersebut, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya bagi generasi muda, dan pentingnya menaati tata hukum di Indonesia. Nah, selain itu juga video ini bertujuan untuk mengajak kita semua agar lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, serta menghargai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran kecil yang masih kita anggap sepele, seperti melanggar lalu lintas, membuang sampah sembarangan, hingga menyebarkan informasi yang belum jelas. Padahal tindakan-tindakan kecil itu bisa juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, melalui video ini saya berharap teman-teman semua dapat memahami bahwa kesadaran hukum bukan hanya tentang takut terhadap hukuman, tetapi tentang bagaimana kita diajarkan menjadi disiplin, jujur, mandiri, serta bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita mulai membangun kesadaran hukum dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Sekian pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika mendengar kata hukum, pasti kita mikir pasti polisi, pengadilan, serta penjara. Padahal sebenarnya hukum itu sangat dekat loh dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti kita bangun tidur dan kita tidur lagi. Kita selalu berhubungan dengan hukum. Contohnya, saat berkendara di motor, kita diwajibkan untuk menggunakan helm dan menaati tata tertib lalu lintas. Saat di kampus, kita juga harus mematuhi tata tertib. Nah, saat menggunakan media sosial, kita juga harus menjaga ucapan dan perilaku kita di media sosial. Nah, semua itu adalah sebagian dari hukum. Tapi sayangnya masih banyak orang yang belum memiliki kesadaran hukum. Misalnya, menerobos lampu merah karena merasa jalannya punya dia sendiri, dan membuang sampah sembarangan karena menurut dia itu cuma hal sepele, hal kecil, atau menyebarkan berita hoaks tanpa memeriksa itu benar atau salah. Padahal tindakan kecil seperti itu bisa memberikan dampak besar loh bagi orang lain. Contohnya, menerobos lampu merah dapat menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Sedangkan menyebarkan berita hoaks itu dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat lain. Nah, karena itu mulai sekarang kesadaran hukum sangat penting untuk dimiliki semua orang. Kesadaran hukum berarti memahami dan menaati aturan dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya karena takut dengan hukuman, tetapi karena kesadaran dirinya sendiri bahwa aturan dibuat demi kebaikan bersama. Jadi, meskipun kita tahu ada polisi atau pengawasan, tetapi kita tetap melakukan hal yang benar. Contohnya, tetap memakai helm saat berkendara, tetap jujur walaupun tidak ada yang melihat, dan tetap menjaga nama baik kita di media sosial. Teman-teman, di zaman sekarang, media sosial menjadi salah satu tempat yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak orang yang melakukan bullying, menghina orang lain, atau menyebarkan informasi palsu di internet. Padahal semua tindakan itu di media sosial juga memiliki konsekuensi hukum loh. Nah, gunakan media sosial itu dengan baik, dengan hal-hal positif seperti berbagi informasi yang bermanfaat dan hal-hal baik lainnya. Selain itu, kesadaran hukum juga bisa dimulai dari hal kecil loh, dari keluarga maupun kampus. Di rumah kita belajar untuk disiplin, jujur, dan menghormati orang lain. Nah, sedangkan di kampus kita belajar menaati peraturan dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Meskipun itu terlihat sederhana, kebiasaan kecil itu sangat penting untuk membentuk karakter yang baik.
Teman-teman yang saya hormati, negara yang maju itu bukan hanya memiliki hukum yang kuat, tetapi juga masyarakat yang sadar dan taat terhadap aturan. Kalau semua orang tertib dan disiplin, maka kehidupan kita akan menjadi lebih aman, nyaman, dan damai. Karena itu, mari kita mulai kebiasaan dari hal kecil seperti disiplin waktu, berkata jujur, menghormati orang lain, dan mentaati aturan yang berlaku. Karena perubahan besar selalu dinilai dari langkah yang lebih kecil. Teman-teman, kadang kita merasa aturan itu membatasi kebebasan kita. Padahal sebenarnya aturan itu malah justru untuk melindungi kita loh. Contohnya, aturan memakai helm saat berkendara. Tetapi aturan itu dibuat demi keselamatan pengendara sendiri. Begitu juga dengan aturan di kampus atau di masyarakat. Tujuannya bukan untuk menyulitkan, melainkan agar tercipta ketertiban dan kenyamanan bersama. Selain itu, kesadaran hukum juga mengajarkan kita untuk menghargai hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik hak kita. Kita tidak boleh juga menghina atau merendahkan orang lain. Dan kita juga harus belajar bertanggung jawab terhadap ucapan dan tindakan kita sendiri. Karena setiap tindakan pasti memiliki akibat. Saat ini masih banyak kasus pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari pelanggaran kecil seperti tidak tertib lalu lintas hingga pelanggaran besar seperti korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menciptakan kesadaran. Sebagai mahasiswa dan anak muda, kita harus menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. Kita bisa mulai dari menaati aturan kampus, menghormati dosen dan teman, tidak mencontek, serta menggunakan media dengan hal baik dan positif, serta menjaga perilaku dan sikap dan menjaga nama baik di kampus. Teman-teman, kesadaran hukum itu bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara. Kalau masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, maka kehidupan akan lebih tertib dan nyaman. Tidak akan ada lagi orang yang saling merugikan dan tidak ada lagi orang yang seenaknya melanggar aturan. Karena sebagian orang sadar bahwa aturan dibuat untuk kepentingan bersama. Maka dari itu, kita mulai bersama-sama membangun kesadaran hukum itu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari hal-hal kecil. Karena masa depan bangsa juga ditentukan oleh sikap masyarakatnya terhadap hukum. Sebagai generasi muda, kita adalah penerus bangsa. Masa depan negara juga sangat bergantung pada generasi mudanya. Kalau generasi muda terbiasa melanggar aturan, maka akan sulit menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Tetapi jika generasi muda yang disiplin dan sadar hukum, maka masa depan bangsa akan menjadi lebih baik. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah malu untuk berbuat kebenaran ya. Karena melakukan hal yang benar itu jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti kebiasaan yang buruk. Nah, mari kita jadikan kesadaran hukum bukan hanya sebagai teori atau sekedar pelajaran di kelas, tetapi sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri, lingkungan masyarakat, dan mulai dari sekarang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan landasan hukum dan keterkaitannya dengan hukum. Nah, landasan hukum dalam kehidupan sehari-hari memiliki landasan hukum yang terdapat dalam yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pelanggaran dan sanksi pidana. Yang ketiga, Undang-Undang ITE yang mengatur penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Dan yang keempat, terakhir, yaitu peraturan lalu lintas serta tata tertib lingkungan sekolah, kampus, serta masyarakat. Terkaitan dengan hukum, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat karena hukum berfungsi untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keadilan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Contoh keterkaitannya yaitu mematuhi aturan lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan, tidak menyebarkan hoaks agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan menjaga lingkungan kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya,
dan menghormati hak orang lain agar tercipta kehidupan yang damai dan tertib. Dan dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih sadar, disiplin, dan taat pada aturan yang berlaku. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan, serta kepada teman-teman saya yang telah mendengarkan dan menyimak video ini sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kepada Allah saya mohon ampun dan saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.